upasaka upasika sekalian, selamat pagi, semoga Anda semua berbahagia. Kita ini kelas perdana untuk semester ini. Jadi untuk kelas Pariyati Sasana ya. Kita memakai kurikulum yang bukunya mungkin dibagikan oleh pengurus ya di atas. Anda bisa mengambil buku kurikulumnya. Sesuai dengan kurikulum sebenarnya materinya adalah tentang guru sektarian yang hidup di zaman Buddha, dikatakan sebagai guru sektarian karena mereka meyakini ajarannya sebagai satu-satunya kebenaran dan tidak berdasarkan realitas ya, hanya berdasarkan atau bahkan mungkin bisa dikatakan berdasarkan pandangan-pandangan yang salah gitu ya. Tetapi kemudian saya mempertimbangkan untuk lebih mengelaborasi ya, memperluas topik tersebut karena topik ini sangat menarik buat saya. Saya kemudian putuskan untuk mengupas apa yang dikatakan oleh Buddha di Brahma Jala Sutta sebagai pandangan salah ya. Nah, kalau Anda suka membaca sutta maka Anda boleh mencari referensinya di Brahma Jala Sutta dan juga ada kitab komentarnya ya. Sutta ini sangat menarik karena di dalam sutta ini Buddha menegaskan tentang semua pandangan-pandangan teori yang salah ya. Dan Buddha juga menegaskan bahwa di luar apa yang dijelaskan di Brahma Jala Sutta ini sudah tidak ada lagi pandangan yang lain, artinya segala variasi kemungkinan pandangan-pandangan yang salah itu sudah dielaborasi, sudah dijelaskan Buddha di Brahma Jala Sutta. Ya, tapi sutta ini sangat panjang sekali. Kitab komentarnya juga sangat panjang sekali ya. Dan mulai pagi ini saya akan mencoba untuk mengupasnya ya ke 62 jenis pandangan yang salah tersebut. Kenapa? Karena tujuan kita belajar Dharma tentu saja adalah untuk mencapai nirwana kan, mencapai nibbana ya. Pencapaian atau realisasi nibbana juga mengandung arti bahwa kita berhasil untuk menghancurkan semua kilesa-kilesa kita, menghancurkan semua kekotoran batin kita ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi tugas atau menjadi tujuan dari kehidupan kita, kehidupan Anda, baik Anda yang berumah tangga maupun saya yang anggota sangga, tujuannya sebenarnya sama. Kita semua bertujuan yang tertinggi yaitu apa? Menghancurkan semua kilesa, menghancurkan semua kekotoran batin. Ada dasak kilesa kan, ada 10 kilesa, loba, dosa, moha, mana, diti dan seterusnya. Ya, wicikica, tina, udaca, kemudian ahirika, anotapa. Ada 10 kekotoran batin yang Anda harus benar-benar pahami bahwa ke-10-nya ini disebut kilesa. Kenapa? Karena merekalah yang membuat batin Anda itu menderita. Jadi kalau Anda merasa kehidupan Anda penuh dengan penderitaan yang Anda alami itu bukan disebabkan oleh orang lain, bukan disebabkan oleh apapun selain kekotoran batin Anda sendiri. Menarik ya. Inilah mengapa Buddhism selalu menganggap tidak ada musuh di luar diri kita. Ya. Musuh sesungguhnya, satu-satunya musuh kita yaitu kilesa-kilesa kita, kekotoran batin kita. Inilah mengapa kita ini menjadi satu agama yang penuh dengan kedamaian.
Kita tidak pernah berantem, kita tidak pernah, dari sejarahnya sejak agama Buddha itu muncul 2600 tahun yang lalu, tidak pernah ada ceritanya perang yang dilakukan oleh umat Buddha untuk membela agama Buddha. Tidak pernah ada darah tertumpah setetes pun demi membela agama Buddha. Nah, ini menjadi attitude kita, menjadi satu perilaku kita bahwa di dalam kehidupan ini keharmonisan adalah yang utama, yang paling penting. Kenapa? Kita tidak diajarkan untuk bertengkar, untuk berperang melawan orang lain, tetapi kita selalu diajarkan untuk memerangi, menahan diri dari kekotoran batin Anda sendiri. Memerangi keserakahan atau lobak, memerangi kemarahan, kebencian, dendam, iri hati, memerangi kebodohan, ketidaktahuan Anda tentang true characteristic atau karakteristik yang sesungguhnya dari kehidupan kita, dari tubuh jasmani Anda, dari batin Anda, memerangi kesombongan Anda, memerangi pandangan salah, itu juga kilesa. Ini semua harus dihancurkan, ya. Kemudian apa? Menghancurkan keraguan-raguan kita sehingga kita penuh dengan confident, keyakinan diri yang sangat kuat terhadap Dharma, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian menghancurkan juga kemalasan kita, kegelisahan kita, menghancurkan juga sifat tidak punya malu pada saat kita melakukan satu kejahatan. Banyak orang yang tidak malu untuk melakukan kejahatan. Anda lihat perilaku yang berbeda yang terjadi antara orang di Indonesia dan katakanlah orang di Jepang atau Korea dalam hal pada saat manusia-manusianya itu tertangkap dan menjadi tersangka korupsi. Kalau orang Jepang, orang Korea, orang Jepang bahkan begitu dia tertangkap korupsi, saking malunya dia bisa harakiri. Dia bisa membunuh diri gitu. Kalau orang Indonesia lihat, tertangkap korupsi masuk di TV malah senyum, malah tidak ada kesedihan dan tidak ada seperti perasaan tidak malu atas kejahatan yang sudah dilakukannya dan tidak takut dengan kejahatan tersebut dan konsekuensinya. Ya, nah ini kekotoran batin. Ya, semuanya ini adalah musuh-musuh kita. Ya, yang harus kita perangi gitu. Nah, kenapa? Karena selama masih ada kekotoran batin di hati Anda, maka bisa dipastikan kehidupan akan menjadi penuh dengan penderitaan. Karena sumber dari penderitaan itu ya kekotoran batin kita sendiri. Kalau mau ditentukan 1 dari 10 itu ya loba, keserakahan atau kemelekatan kita, atau dalam bahasa 4 kebenaran mulia menjadi tanha. Nafsu keinginan kita, kehausan kita akan sesuatu yang menurut kita bisa memberikan kebahagiaan. Tetapi kehausan tersebut, nafsu-nafsu tersebut sesungguhnya hanyalah ilusi. Khayalan-khayalan manusia saja yang berpikir bahwa saya akan bahagia kalau karir saya sukses. Itu khayalan. Saya akan bahagia kalau kekayaan saya udah mencapai nilai sekian M, sekian T. Itu juga khayalan. Saya akan bahagia kalau mempunyai istri yang cantik. Maaf ya, itu juga khayalan. Punya istri cantik, suami ganteng itu malah repot. Makan hati. Anda takut untuk mengajak suami yang ganteng atau istri Anda yang cantik untuk jalan-jalan ke mall. Takut dilirik-lirik orang terus. Anda dapat saingan. Persaingan menjadi semakin hebat. Jadi lebih baik cari suami yang tidak ganteng. Aman Anda. Seumur hidup jadi milik Anda terus. Khayalan-khayalan tersebut yang membuat manusia menderita, dan tidak hanya dia menderita di dalam kehidupan ini, tetapi kehidupan akan terus berproses. Karena apa? Selama batin kita ini masih mempunyai kekotoran batin, atau mungkin dengan bahasa psikologi modern, selama batin kita ini masih mempunyai emosi-emosi yang negatif, ya, yang tadi saya sebutkan, maka selama itu pula lah kelahiran akan muncul terus.
Kita akan terus lahir lagi, mati, lahir lagi, mati, lahir lagi, dan tidak pernah lulus. Ibaratnya seorang yang sekolah, ujiannya tidak pernah lulus. Kenapa? Karena mengulangi terus kesalahan-kesalahan yang sama. Anda lihat di dalam kehidupan Anda sendiri saat ini pun satu kehidupan, berapa kali Anda mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama? Saya bisa pastikan sering kali Anda mengulangi kesalahan lagi, dan kemudian Anda menyesal lagi, dan menyesal lagi. Dan ini hanyalah potret yang mewakili seluruh gambaran perjalanan Anda, perjalanan kita di dalam lingkaran kelahiran dan kematian ini. Bahwa kita senantiasa tidak pernah belajar dari masa lalu, tidak pernah kita lulus dari pelajaran-pelajaran masa lalu. Kita lupa bahwa sesungguhnya yang membuat kita menderita itu adalah kekotoran batin kita sendiri. Kita lupa bahwa sesungguhnya yang membuat kita bahagia itu bukan orang lain, tetapi kualitas batin yang positif. Seperti kemurahan hati kita, itu membuat kita bahagia. Seperti cinta kasih kita yang tidak meminta syarat apapun, kita hanya ingin mencintai seperti seorang ibu mencintai anak tunggalnya. Itu adalah sumber kebahagiaan. Seperti kebijaksanaan kita untuk bisa menerima kehidupan ini apapun yang muncul dengan lapang dada, itu adalah sumber kebahagiaan, bukan yang lain. Dunia tidak akan pernah memberikan kita kebahagiaan selama kita masih mempunyai pandangan yang salah. Inilah mengapa Brahma Jala Sutta menjadi sangat penting sekali untuk Anda kuasai, untuk Anda pelajari. Kenapa? Dan faktanya juga di dalam keseluruhan Tripitaka, Brahma Jala Sutta itu ditempatkan oleh para arahat di konsili yang pertama yang diadakan 3 bulan setelah Buddha Parinibbana sebagai sutta yang pertama di Digha Nikaya. Ya, sutta yang paling pertama di kumpulan yang suta-suta yang panjang. Dari fakta ini saja kita bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa para arahat di masa lalu memandang bahwa penjelasan yang ada di Brahma Jala Sutta ini sangat penting untuk bisa diketahui oleh murid-murid Buddha, oleh kita semua. Kenapa? Karena itu tadi, tujuan kita adalah menghancurkan kilesa, dan kilesa tersebut tidak akan bisa hancur tanpa pandangan yang benar sebagai awalnya. Kalau Anda mempelajari jalan untuk mencapai nirwana, itu ada 8 jalan, ya, berluas 8 gitu. Satu jalan berluas 8 gitu. Poin yang pertama adalah dari 8 jalan mulia ini apa? Pandangan yang benar. Lihat, pandangan benar itu head to head gitu. Jadi berlawanan dengan pandangan yang salah. Dan di sutta selalu dikatakan oleh Buddha bahwa dari pandangan benar akan muncul pikiran yang benar. Kalau Anda pandangannya udah salah, pasti keseluruhan proses perjalanan spiritual Anda udah pasti salah. Ya, makanya dari pandangan benar akan memunculkan pikiran yang benar, dari pikiran yang benar akan memunculkan ucapan yang benar, perbuatan tubuh yang benar, ya. Kemudian juga apa? Penghidupan yang benar dan seterusnya. Keseluruhan jalan mulia berunsur 8 akan berkembang. Oleh karena itulah mempunyai pandangan benar menjadi sangat penting sekali. Kalau Anda masih belum mempunyai pandangan benar, maka tidak ada harapan dari semua sisa dari jalan mulia berunsur 8 bisa berkembang secara maksimal. Syarat pertama, pandangan benar itu sangat penting sekali. Karena itu menjadi petunjuk jalan Anda. Ya. Kalau pandangan Anda pun masih salah, maka petunjuk perjalanan Anda sudah salah. Keseluruhan perjalanan Anda akan mengarah ke tujuan yang salah. Gitu. Nah, apalagi kalau tujuan kita ini mencapai nirwana. Artinya apa? Tujuan kita mencapai nirwana berarti kita harus keluar dari kehidupan ini. Keluar dari lingkaran tumimbal lahir, keluar dari lingkaran kelahiran dan kematian, proses kelahiran kematian yang tidak ada hentinya ini. Seharusnya kita sudah merasa lelah dengan kehidupan ini, bahwa kehidupan ini bukan kehidupan kita yang pertama, ini adalah kehidupan kita yang sudah tidak bisa dihitung lagi, dan selalu kehidupan mempunyai pola yang sama, lahir, menderita, mati, lahir, menderita, mati.
Ada kebahagiaan kok Bante di dalam kehidupan. Ya, Buddhism tidak menolak kebahagiaan. Ada kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Tetapi kebahagiaan tersebut karena sifatnya yang tidak kekal, maka disebut Buddha sebagai dukkha juga. Sebagai penderitaan juga. Ya, karena menjadi sumber munculnya penderitaan. Pada saat kebahagiaan yang tidak kekal tersebut harus pergi meninggalkan Anda. Jadi kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang tidak ada ketenangan, penuh dengan hal-hal yang bersifat penderitaan, penuh dengan kesulitan dan seterusnya. Ada satu kehidupan yang lebih tenang, lebih damai, yakni pada saat Anda bisa menjauhkan diri dari kekotoran batin itu sendiri. Nah, akar dari samsara ini, akar dari kelahiran yang berulang-ulang ini adalah awijja dan tanha. Awijja itu adalah ketidaktahuan. Tanha adalah nafsu keinginan. Ini adalah dua akar yang membuat kita masih berputar-putar terus di dalam samsara. Akar ini yang harus dicabut. Nah, akar yang paling sulit untuk dicabut adalah awijja, ketidaktahuan. Nafsu keinginan akan tercabut terlebih dahulu pada saat seseorang mencapai anagami. Ya, tetapi awijja itu baru bisa dihancurkan pada saat seseorang mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, arahat juga, pada saat seseorang mencapai tingkat kesucian arahat, maka akar dari samsara yang terakhir dihancurkan adalah awijja. Jadi awijja ini, ketidaktahuan ini sangat sulit sekali untuk dihancurkan. Oleh karena itulah sejak awal ya kita harus mengerti apa yang disebut lawan dari awijja, lawan dari ketidaktahuan, lawan dari kebodohan. Apa yang dikatakan oleh para arahat di masa lalu sebagai atau Buddha dan arahat sebagai pandangan salah. Nah, ada berapa banyak pandangan salah di dalam dunia ini. Dikatakan oleh Buddha keseluruhan total itu ada 62 pandangan salah ya. Anda harus paham keseluruhan 62 pandangan salah ini ya. Karena inilah yang nanti akan menuntun perjalanan spiritual Anda. Pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran yang memberikan kebijaksanaan Anda ya. Ada 3 jenis kebijaksanaan kan? Apa saja? Cinta mayapanya, yakni kebijaksanaan yang muncul dari yang pertama adalah sutta mayapanya, mendengar. Belajar seperti ini adalah Anda sedang mengumpulkan informasi yang akhirnya menjadi kebijaksanaan Anda. Tetapi jenis kebijaksanaan yang seperti ini adalah kebijaksanaan yang muncul dari proses mendengar Anda. Nah, prosesnya akan berjalan terus setelah Anda mendengar informasi-informasi ini, kemudian Anda memikirkannya kan, merenungkannya. Oh iya, sehingga akhirnya pemahaman Anda semakin mantap. Kebijaksanaan Anda menjadi semakin kuat. Inilah yang disebut jenis kebijaksanaan yang kedua, sutta mayapanya. Kebijaksanaan yang muncul dari hasil merenungkan, menganalisa, memikirkannya berulang-ulang dan seterusnya. Meskipun 2 jenis kebijaksanaan ini tidak bisa menghancurkan kekotoran batin, tetapi 2 jenis kebijaksanaan ini yang akan memberi arah perjalanan spiritual Anda, yang akan menunjukkan jalan yang benar, kemana Anda harus menuju. Sehingga kemudian Anda tahu bahwa berdasarkan informasi yang Anda dengar dan berdasarkan kebijaksanaan yang sudah Anda renungkan dan pikirkan, kemudian Anda berlatih meditasi. Ya, berlatih meditasi Anda harus sudah punya pemahaman teori yang cukup, karena kalau tidak nanti Anda juga akan terjebak pada pandangan yang salah, keliru menginterpretasikan pengalaman-pengalaman meditasi Anda. Seringkali ada umat Buddha di Indonesia saat ini ada dharma yang banyak sekali jenisnya, sulit sekali kita membedakan mana yang benar-benar ajaran Buddha karena
dan lain sebagainya, penjelasan. Oleh karena itu dianjurkan Anda sebaiknya menggunakan kebijaksanaan Anda sendiri-sendiri, jangan terlalu mudah untuk mempercayai penceramah, bahkan itu anggota sangga pun. Kemarin saya katakan kepada umat, inilah mengapa pada saat pembabar dharma mengajarkan dharma, dia harus hanya memberikan informasi apa yang tertulis di dalam Tripitaka dan kemudian kitab-kitab tafsir atau penjelasannya atau komentarnya. Sehingga pembabar dharma bisa tidak memberi ruang kepada opini, kepada pendapat pribadi, ya. Karena bagaimana mungkin seseorang menganjurkan orang lain untuk menggunakan kebijaksanaannya? Kebijaksanaan yang seperti apa yang kita punyai selama kita masih mempunyai kekotoran batin ini? Kita akan terjebak pada khayalan-khayalan kita, ilusi-ilusi kita, sesuatu yang kita anggap benar tetapi sesungguhnya itu bukan kebenaran. Kebijaksanaan yang muncul dari batin yang masih mempunyai kekotoran batin itu bukan kebijaksanaan yang mencerahkan, karena masih muncul bersumber pada aku, keakuan kita dan lain sebagainya. Oleh karena itulah informasi yang ada di dalam Tripitaka dan kitab-kitab komentarnya menjadi kemutlakan buat para pembabar dharma untuk menginformasikannya kepada umat Buddha secara dalam skop yang lebih luas lagi, ya. Dan mari kita lihat bahwa di dalam 62 pandangan salah ada samsara versus nibbana. Artinya semua pandangan-pandangan yang salah akan menuntun Anda ke samsara. Ya, apa sih pandangan yang salah? Nanti Anda akan tahu. Ya, sebagai informasi awal, pandangan yang salah, satu dari 62 pandangan salah adalah mempercayai ada satu makhluk dimanapun sebagai makhluk yang kekal. Pemahaman yang seperti ini akan menuntun ke samsara, menuntun Anda untuk terlahir lagi. Meskipun bisa membuat Anda terlahir di dalam surga, tetapi alam surga pun masih termasuk di dalam alam samsara. Belum terbebaskan dari kekotoran batin. Selama Anda masih berada di samsara, meskipun Anda terlahir di surga, maka tetap saja penderitaan akan mengikuti Anda. Tujuan kita tidak untuk merealisasi surga. Tujuan kita adalah untuk merealisasi nibbana, keluar dari surga, keluar dari 31 alam kehidupan, keluar dari samsara ini. Kita menjadi seseorang yang kelahiran ini adalah kelahiran yang terakhir. Tidak ada kelahiran lagi setelah ini. Karena tidak ada kelahiran, maka tidak ada penderitaan yang mengikutinya. Kenapa Anda menderita? Karena Anda sudah lahir. Penderitaan mengikuti kelahiran. Supaya Anda tidak menderita, maka Anda harus berusaha untuk tidak lahir lagi. Nah, semua pandangan salah akan menuntun kita ke samsara. Sementara pandangan benar akan menuntun kita ke nibbana. Tujuan tertinggi dari kita umat Buddha, dari murid Buddha, nibbana, merealisasi kebahagiaan yang tertinggi, yang bebas dari kelahiran dan kematian serta penderitaan yang menyertai kelahiran. Nah, untuk bisa mencapai nibbana, maka ada informasi dari Majjhima Nikaya. Buddha mengatakan pandangan benar itu adalah pelopor. Tadi sudah saya katakan. Memahami pandangan salah sebagai pandangan salah dan memahami pandangan benar sebagai pandangan benar, itulah yang disebut sebagai pandangan benar. Anda harus tahu bahwa pandangan salah sebagai pandangan salah. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda ketahui dengan pandangan salah? Belum tahu, karena Anda belum belajar 62 pandangan salah. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mempunyai pandangan benar? Berarti kita harus tahu dulu pandangan salah. Dan kita ketahui bahwa yang salah sebagai salah, yang benar sebagai benar. Kita mengetahui pandangan salah sebagai pandangan salah bukan dengan maksud untuk menghukum mereka. Menghukum diri sendiri. Aduh, kenapa saya masih mempunyai pandangan salah? Tidak. Kita mengetahui pandangan salah sebagai pandangan salah
sebagai informasi yang kita butuhkan untuk latihan kita supaya kita tidak terjebak pada pandangan salah, karena kadang interpretasi pengalaman-pengalaman meditasi menjerumuskan kita kepada pandangan salah, menjerumuskan kita pada penderitaan karena muncul dari pandangan yang salah. Saya sudah banyak menyaksikan, mendengar komentar-komentar seseorang yang bermeditasi begini, begitu, begini, begitu. Kadang saya tidak bereaksi karena saya gimana? Orang seperti ini kadang ada saja orang-orang tertentu yang belum siap untuk diberikan pemahaman yang benar. Karena kemelekatannya terhadap pandangan dirinya sendiri itu masih terlalu kuat. Nah, makanya kita harus belajar Dhamma dan Vinaya kembali lagi. Karena Dhamma dan Vinaya, Tripitaka ini adalah guru kita. Ya, nah, di dalam, kalau Anda juga suka sutta, saya berikan tambahan sutta untuk dibaca. Cangki Sutta, C-A-N-K-I Sutta, Cangki Sutta, ya. Di sana ada satu penjelasan dari Buddha yang sangat menarik. Supaya apa? Penjelasan dari Buddha supaya kita tidak terjebak pada pandangan-pandangan kita sendiri. Karena selama pandangan kita ini masih muncul dari hati yang penuh dengan kekotoran batin, maka pandangan tersebut tidak reliable. Ya, Buddha mengatakan ada 5 dasar, 5 landasan yang akhirnya membuat seseorang itu meyakini pandangannya gitu. Yakni misalkan karena keyakinan, karena sadar, oh saya percaya pada Bante Keminda, maka apa yang dikatakan Bante Keminda ini adalah kebenaran. Oh saya percaya kepada si A, si B, maka apa yang dikatakan oleh si B ini sebagai kebenaran. Keyakinan ini, pandangan ini hanya muncul karena sadda saja, karena keyakinan kita terhadap orang-orang tertentu. Ada landasan kedua yang memunculkan pandangan kita, yakni kecenderungan, kepribadian Anda, kecocokan Anda, ya. Like and dislike, saya menyukai ini, tidak menyukai itu, ya. Saya menyukai agama Buddha dan tidak menyukai agama yang lain. Orang lain mengatakan no, saya menyukai agama ini, tidak suka dengan agama Buddha. Ya ini pilihan masing-masing gitu. Ya, tetapi dari 5 landasan ini Buddha mengatakan Anda boleh meyakini keyakinan Anda out of sadda, ya, karena muncul dari keyakinan Anda atau pandangan Anda itu karena kecocokan Anda sendiri, pilihan-pilihan personal Anda, atau bahasa palinya ruci. Kemudian mungkin juga Anda memilih pandangan Anda, mempercayai pandangan Anda itu sebagai kebenaran karena Anda telah mendengarnya berulang-ulang atau anusawa, kemudian atau mungkin juga karena Anda telah memikirkannya dan menganggap ini yang masuk akal atau akara periwitaka, atau Anda yakin bahwa pandangan Anda sebagai kebenaran setelah Anda merenungkannya, didik nijana nikanti. Tetapi Buddha mengatakan selama kita masih hanya menganggap pandangan kita, dan kita harus mengetahui bahwa pandangan kita ini muncul dari mana. Muncul dari sadda, atau muncul dari pilihan pribadi, atau muncul dari karena Anda sudah mendengar berulang-ulang. Cukup sampai di sana untuk Anda ketahui. Dan Buddha mengatakan jangan sampai membuat Anda memutuskan dan menganggap bahwa apa yang Anda yakini ini sebagai idamewa sacang mogang anyang. Ini kata-kata Buddha yang sangat terkenal. Idamewa sacang. This is the only truth. Inilah kebenaran satu-satunya. Hanya kebenaran inilah. Mogang anyang, yang lainnya itu tidak berguna. Yang lainnya itu adalah salah. Kita tidak diajarkan untuk seperti itu. Kita hanya diajarkan untuk Anda boleh mempunyai pandangan-pandangan Anda, tetapi Anda harus tahu dari mana pandangan Anda muncul. Oh, pandangan saya muncul dari sadda atau dari ruci. Ruci itu kecenderungan pribadi Anda sendiri, pilihan Anda sendiri, atau dari merenungkan berulang-ulang. Tetapi jangan sampai ke konklusi memutuskan bahwa inilah satu-satunya kebenaran dan yang lainnya adalah salah. Dan kemudian Buddha mengajarkan kepada kita di Cangki Sutta tersebut cara untuk menginvestigasi kebenaran. Anda harus menginvestigasi. Kalau Anda meyakini sesuatu sebagai kebenaran, Anda harus tahu informasi tersebut dari siapa. Dari guru Anda. Oke, Anda harus menginvestigasi guru Anda. Apakah guru Anda ini adalah seseorang yang batinnya sudah terbebas dari loba, dosa, moha? Apakah
Misalkan saya mempunyai opini, pendapat pribadi saya, Anda harus menginvestigasi saya. Apakah Bhante Keminda ini adalah seseorang yang sudah bebas dari loba, dosa, moha? Selama Bhante Keminda ini masih belum terbebas dari loba, dosa, moha, keserakahan, kemarahan, kebencian, dan kebodohan, maka semua pendapat pribadi Bhante Keminda jangan dipercaya. Paham? Dan ini berlaku untuk guru-guru yang lain. Selama mereka itu batinnya masih punya keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan, maka opini mereka jangan diikuti. Karena itu adalah sesuatu yang bisa saja menjerumuskan kita ke dalam samsara atau bahkan ke dalam 4 alam yang rendah. Jangan berpikir bahwa kalau Anda mempunyai guru maka Anda tidak akan lahir di neraka. Wah, guru saya kan biku, pasti nggak bisa lahir ke neraka. Siapa bilang? Anda ingat Raja Ajata I? Hah? Raja Ajata I itu gurunya siapa? Dewadatta itu biku atau bukan? Guru dia seorang biku, and yet karena berguru pada biku yang bernama Dewadatta, sekarang Raja Ajata I lahir di neraka. Maka hati-hati mengikuti guru. Anda harus tahu bahwa kalau itu bersifat opini, maka Anda harus melakukan investigasi dari guru Anda itu benar atau enggak. Kalau masih bebas dari loba, dosa, moha, maka hati-hati. Anda harus menggunakan juga akal sehat Anda. Nah, inilah mengapa yang diajarkan oleh Buddha juga seperti itu. Investigasi guru Anda. Dan inilah mengapa di dalam kelas-kelas saya akan terus berusaha untuk hanya memberikan informasi yang ada di dalam kitab suci. Bukan saya akan menghindari opini-opini pribadi, karena kadang saya juga khawatir bahwa opini saya bisa salah. Tapi pada saat saya hanya menyampaikan apa yang ada di kitab suci dan kitab komentarnya, maka saya agak tenang. Ini dari guru Anda loh, guru kita semua, Buddha Gotama, ya, seorang Sama Sambuddha yang tercerahkan secara sempurna, dan seterusnya. Nah, setelah Anda memeriksa guru Anda yang mengajarkan tersebut, kemudian periksa terus, ya. Kalau memang dia udah bersih dari loba, dosa, dan moha, maka sudah pasti ajaran yang diajarkannya adalah sesuatu yang menurut kata-kata Buddha itu adalah Dharma. Ini adalah ajaran yang dalam, yang lembut, yang di luar penalaran, ya, yang hanya bisa direalisasi oleh mereka yang bijaksana dan menuntun kita ke nibbana. Inilah ajaran Buddha. Inilah sesuatu yang harusnya menjadi keyakinan kita. Ya, tetapi kemudian kembali lagi, selama Anda belum merealisasinya langsung, jangan pernah Anda mengatakan bahwa ajaran Buddha adalah yang paling benar, karena Anda belum tahu apakah benar-benar paling benar atau tidak. Anda belum merealisasinya sendiri. Anda mengatakan ajaran Buddha yang paling benar. Anda tahu dari mana? Hah? Ya, dari kata-kata guru saya. Nah, berarti sumbernya dari tadi. Anda mendengar informasi dari orang lain, bukan sesuatu yang Anda dapatkan sendiri, ya. Dan dengan demikian menghindarkan sifat fanatisme di dalam diri kita yang bisa merusak kedamaian dan kebahagiaan kita. Nah, setelah Buddha mengatakan pandangan benar adalah pandangan yang memahami pandangan salah sebagai pandangan salah dan pandangan benar sebagai pandangan benar. Apa sih yang disebut pandangan benar itu? Yang disebut pandangan benar adalah satu pemahaman terhadap karakteristik dari fenomena dan mampu membedakan benar dan salah. Ini menarik sekali. Apa itu karakteristik dari fenomena? Di dalam kehidupan ini, di dalam alam semesta ini, hanya terdapat 2 fenomena yang berbeda. Tidak ada fenomena yang ketiga, yaitu yang pertama adalah fenomena nama atau fenomena batin. Yang kedua adalah fenomena rupa atau fenomena materi. Dan pandangan benar memahami fenomena-fenomena ini dengan baik. Anda harus paham karakteristik dari batin Anda itu seperti apa. Anda harus paham karakteristik dari tubuh jasmani Anda itu seperti apa. Anda harus paham karakteristik dari alam semesta ini seperti apa. Ini yang disebut pandangan benar, ya. Nah,
Sementara sebaliknya, pandangan salah akan memahami sesuatu secara keliru dan tidak mampu membedakan lagi mana benar, mana salah, karena seringkali pandangan benar tersebut muncul dari khayalan-khayalan atau bahkan dari 5 landasan yang tadi saya sebutkan, dari saddha, keyakinan pribadi, dari ruci, pilihan pribadi, dari hasil Anda mendengar secara berulang-ulang, dari hasil Anda merenungkannya, ya. Ada 5 landasan. Tetapi selama Anda belum merealisasinya sendiri, maka kebenaran itu belum menjadi kebenaran yang mutlak buat Anda. Anda belum yakin bahwa yang Anda yakini saat ini adalah benar-benar sebagai satu kebenaran, belum. Ya. Oleh karena itu kemudian inilah mengapa saya kemudian lalu memutuskan untuk memaparkan kepada Anda seluruh pandangan salah yang diajarkan Buddha supaya Anda mempunyai pagar. Oh, saya harus menghindari ke-62 pandangan salah tersebut. Kalau Anda belum mengetahui 62 pandangan salah, maka Anda akan bisa terjebak kepada pandangan yang salah tanpa Anda menyadarinya. Gitu. Ya, jadi 62 pandangan yang salah yang diajarkan Buddha di Brahma Jala Sutta itu bersumber dari atau pada Sakkaya Ditti. Ditti itu pandangan, Sakkaya itu existing body, atau diterjemahkan oleh Bhikkhu Bodhi sebagai identity view, pandangan tentang identitas. Masing-masing dari kita di sini telah mengidentifikasikan dirinya masing-masing dengan identitas tertentu, betul tidak? Saya mengidentifikasi diri saya sebagai Asin Keminda, dan saya melekatinya bahwa Asin Keminda dari lahir sampai hari ini adalah Asin Keminda yang sama. Dan Anda pun juga meyakininya seperti itu, sudah menjadi identitas Anda. Ya, sekarang kalau coba berikan kepada saya jawaban yang tepat. Identitas Anda itu apa sebenarnya? Siapa Anda? Ada yang bisa memberikan jawaban? Coba berikan kepada saya identitas diri Anda. Anda siapa? Tidak ada yang bisa menjawab. Nah. Ya. Baik. Identitas seperti ini sangat menjerumuskan kita karena membawa ke pemahaman tentang kekekalan. Ya, dan kekekalan ini menjadi sumber dari segala keadaan yang sangat merusak. Misalkan kalau Anda sudah marah terhadap seseorang hari ini, Anda akan membawa kemarahan Anda sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan sampai mati. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa seseorang yang membuat Anda marah adalah seseorang yang sama, tidak mungkin berubah. Kenapa orang bisa menyimpan dendam seumur hidup? Karena dia terjebak pada paham kekekalan, bahwa seseorang yang menyebabkan dia marah adalah orang yang sama seumur hidup. Tidak mungkin bisa berubah. Kamu itu udah salah ya salah, udah seumur hidup, no way. Dah, lu gue en. Ya. Dan tidak hanya itu saja, kekekalan juga bisa memunculkan nafsu. Kalau Anda sudah meyakini, mencintai seseorang, lihat, dan tanpa Anda sadari Anda terjebak pada paham kekekalan bahwa orang yang Anda cintai adalah orang yang sama, yang bisa memberikan kepuasan, kenikmatan, kebahagiaan kepada Anda seumur hidup. Dan Anda harus siap-siap lagi untuk menderita. Nah, pandangan salah ada 20 jenis variasinya, itu dari pandangan yang salah. Jadi existing body di sini merujuk kepada 5 agregat. Ya, saya harap Anda tahu pancaskanda itu yang membentuk tubuh Anda ini sesungguhnya hanyalah pancaskanda atau pancakanda. Ya, inilah dasar yang akhirnya memunculkan variasi identitas diri. Ya, orang yang belum tercerahkan akan melihat 5 agregat tersebut dengan 4 cara yang salah. Ya, ini Anda yang melihat cara yang pertama, menganggap pancakanda sebagai identitas Anda. Ya, kalau Anda saya tanya siapa Anda? Ya, ini saya. Inilah yang Bante lihat, ini saya. Betul. Anda memberi identitas bahwa pancakanda tubuh, jasmani dan juga batin Anda sebagai Anda. Ya. Dan ini pandangan salah. Kemudian variasi yang kedua adalah Anda menganggap bahwa Anda atau diri Anda itu, ya,
adalah sesuatu yang memiliki semuanya ini. Memiliki jasmani Anda, memiliki perasaan-perasaan Anda, memiliki persepsi Anda, memiliki formasi-formasi batin atau karma-karma Anda, memiliki jenis kesadaran atau batin Anda. Sebagai Andalah yang memiliki apa yang ada ini. Ini juga pandangan yang salah. Kemudian variasi yang ketiga adalah menganggap pancakanda, jasmani, perasaan, ketiga persepsi, keempat adalah karma, formasi-formasi batin ya atau cetana yang dipimpin oleh karma, kehendak, kemudian juga batin Anda itu sendiri. Kelima ini disebut pancakanda dan Anda menganggap pancakanda ini ada di dalam diri. Ya, variasi perbedaannya sangat tipis sekali. Dipaparkan oleh Buddha untuk memberikan pemahaman kita secara penuh betapa seringkali kita terjebak pada identitas diri, satu dari 4 poin yang ada di dalam layar, atau bahkan kita mengidentifikasikan diri kita, menganggap diri kita ini ada di dalam jasmani atau berada di dalam perasaan, berada dalam persepsi dan seterusnya. Nah, di dalam kitab penjelasannya ya, kan Buddha, kita sudah tahu bahwa Buddha mengajarkan sesungguhnya tidak ada aku ya, tidak ada asin keminda, tidak ada diri, tidak ada apa yang menjadi identitas diri Anda. Kenapa? Karena segala sesuatu itu hanya muncul dan lenyap. Tubuh jasmani Anda hanyalah sesuatu yang sebenarnya itu mempunyai frekuensi yang sangat tinggi sekali kemunculan dan kelenyapannya. Perasaan-perasaan Anda pun juga sesuatu yang muncul dan cepat sekali kemudian lenyap. Persepsi Anda pun juga senantiasa berubah. Kehendak-kehendak Anda pun juga senantiasa berubah. Semuanya berubah. Jadi tidak ada sesuatu yang kekal. Atau tidak ada, mungkin dengan bahasa modern, bahasa umum adalah roh yang tetap sejak lahir sampai mati, atau roh yang tetap dari kehidupan ini sampai ke kehidupan berikutnya, atau dari kehidupan ini ke belakang ke kehidupan sebelumnya. Ada roh yang tetap yang berpindah-pindah. No, tidak ada sesuatu yang kekal seperti itu. Segala sesuatu berubah. Ibaratnya Anda menanam pohon mangga, Anda menanam dari biji mangga. Biji mangga akan tumbuh menjadi tunas, akan tumbuh menjadi pohon mangga. Setiap kali berproses, setelah berproses biji mangga tersebut lenyap. Pada saat tumbuh tunas, biji mangganya mungkin sudah lenyap. Pada saat tunas berubah jadi batang, bijinya juga lenyap, tunasnya juga lenyap. Dan seterusnya, batangnya pun nanti makin lama-lama juga akan lenyap. Jadi segala sesuatu tidak ada yang kekal. Lalu di dalam kitab komentar ada pertanyaan yang sangat menarik sekali, menggoda kita. Ada pertanyaan seperti ini, yang ini dilontarkan oleh mereka yang tidak setuju dengan ajaran Buddha yang hidup 2600 tahun yang lalu. Mereka di zaman itu melontarkan pertanyaan seperti ini. Kalau memang tidak ada aku, ya, lalu siapa yang katakanlah melakukan karma buruk membunuh seseorang? Dan kalau tidak ada aku, berarti kan gak masalah kan kalau ada orang itu dibunuh. Hah? Berarti itu bukan karma buruk, kan gak ada aku. Anda juga mungkin bisa terjebak dalam pemikiran seperti ini loh. Coba renungkan kembali pertanyaan yang muncul 2600 tahun yang lalu untuk menyanggah ajaran Buddha. Kalau memang tidak ada aku, lalu sesungguhnya apa masalahnya dengan membunuh? Dan apa masalahnya juga dengan dibunuh? Apa juga masalahnya dengan aktivitas atau karma buruk yang dikatakan oleh Buddha karma membunuh ini? Efeknya apa? Gitu. Kan tidak ada aku. Gitu. Dan dijelaskan oleh para arahat di kitab komentar di masa lalu, benar, tidak ada aku yang membunuh. Lalu yang membunuh siapa? Yang membunuh adalah cetana Anda, karma Anda yang muncul, entah itu yang muncul kemudian dimanifestasikan melalui tindakan tubuh untuk mengakhiri kehidupan, untuk memutus daya kehidupan makhluk lain. Dan kemudian dikejar lagi pertanyaannya, lalu efeknya apa? Ya, tetap akan berefek karena cetana, kehendak untuk membunuh yang muncul di
Di Sangkaranang Punjo itu bahasa Palinya. Jadi dari kumpulan dari formasi-formasi batin kita itu mempunyai formasi batin kita mempunyai kehendak untuk membunuh. Efeknya apa? Efeknya akan muncul juga di dalam nama dan rupa kita berupa penderitaan. Memang benar tidak ada aku, tetapi penderitaan di sana bisa dirasakan. Kemudian efeknya terhadap yang dibunuh, kalau memang dia juga tidak mempunyai identitas yang kekal, jadi apa salahnya untuk dibunuh? Tetap saja ada imbasnya, karena kalau dia tidak diakhiri kehidupannya, maka proses nama dan rupanya, proses batin dan juga proses tubuh jasmaninya akan terus berproses sesuai dengan karmanya yang sedang bekerja. Tetapi karena dia dibunuh, mengalami kematian dengan cara mendadak, maka kehidupannya akan berubah secara drastis. Seseorang yang meninggal dunia, detik terakhir berada dalam kesakitan, maka detik berikutnya dia akan terlahir di alam, kemungkinan besar di alam yang penuh penderitaan. Kecuali mereka adalah seorang Arya. Selama mereka seorang pudujana, kematian yang penuh kesakitan akan memberikan penderitaan dia di detik terakhir maupun kelahiran berikutnya. Jadi efeknya tetap terasa meskipun tidak ada roh yang kekal. Secara psikologis efek itu tetap saja terasa. Nah, mari kita lihat setelah memahami sebab dan lenyapnya perasaan-perasaan, kemudian kepuasannya, ada kan perasaan memberikan kepuasan, kebahagiaan memberikan kepuasan, kenikmatan-kenikmatan panca indera memberikan kepuasan, dan Buddha menyadari itu, kepuasan itu hanyalah kepuasan yang tidak kekal. Kemudian juga memahami ketidakpuasan. Pada saat Anda sedang berada dalam ketidakpuasan, Anda harus memahami bahwa ketidakpuasan Anda itu tidak kekal. Dan kemudian pada saat Anda mampu keluar dari ketidakpuasan tersebut, Anda juga harus menyadari bahwa Anda sudah keluar dari ketidakpuasan tersebut, atau Anda sudah keluar dari kepuasan tersebut. Dalam hal ini kemudian Buddha berkata, para biku, saya Tathagata terbebaskan melalui tanpa ketamaan, anupada vimuto, terbebaskan dari kemelekatan tanpa ketamaan. Buddha sudah tidak lagi melekat kepada kepuasan. Buddha juga sudah tidak lagi benci kepada ketidakpuasan, dan perilaku seperti inilah yang harus juga kita latih. Kita tidak puas, tidak melekat kepada kebahagiaan, kepuasan yang Anda alami karena mereka itu cepat atau lambat akan lenyap. Anda juga tidak jengkel benci pada ketidakpuasan pada saat Anda sedang hidup penuh dengan ketidakpuasan, karena ketidakpuasan tersebut juga tidak kekal. Jadi lihatlah segala sesuatu apa adanya, dan kemudian inilah dharma-dharma, kalimat berikutnya dari Buddha, para biku yang dalam, sulit dilihat, sulit dipahami. Ya, tenang, damai dan luhur, di luar penalaran, halus, hanya bisa dipahami oleh orang bijaksana yang Tathagata babarkan setelah merealisasinya sendiri dengan pengetahuan langsung. Dengan pengetahuan langsung, bukan berasalkan dari teori yang Tathagata pikirkan, bukan dari opini Tathagata, tapi beliau melihat sendiri. Anda lihat di dalam proses mencapai penerangan sempurna, sebelum mencapai penerangan sempurna, dia melihat ada makhluk yang terlahir dari satu alam, kemudian mati, dan kemudian lahir lagi di alam yang lain. Ini karena digerakkan oleh karma. Beliau melihat semua proses ini. Inilah yang disebut pengalaman langsung beliau. Kenapa ada satu makhluk lahir dengan usia panjang, yang lain usia pendek, yang lain ganteng, tidak ganteng, cantik, tidak cantik, kaya, tidak kaya, dan lain sebagainya. Beliau melihat ini semua bukan berdasarkan hasil pemikiran teoritis saja. Dan berkaitan dengan hal inilah, maka mereka akan memuji Tathagata dengan benar sesuai dengan realita yang mengatakannya. Ini ada di dalam sutta tersebut, Brahmajala Sutta. Jadi dharma yang dimaksud di sini adalah pengetahuan, kemahatauan dari Buddha, ya. Ini bahasa Palinya sabanyu tak nyana, sabanyu tak nyana, ya, maha tahu. Ya. Nah, overview dari 62 pandangan salah, Anda lihat itu ada dua bagian. Yang bagian pertama adalah pandangan salah yang berkaitan dengan masa lalu. Bagian kedua adalah pandangan salah yang berkaitan dengan masa depan. Ada 44 jenis pandangan salah. Yang berkaitan dengan masa lalu ada 18. Inilah yang akan kita pelajari di dalam kelas kita. Mari kita lihat. Yang pertama
Pandangan salah tentang kekekalan yang berkaitan dengan masa lalu ada 4 jenis pandangan salah. Ya, kekekalan atau bahasa palinya sasata wada. Ada 4 dasar ya yang menjadi landasan seseorang kenapa mereka mengajarkan pandangan salah tentang kekekalan yang berkaitan dengan masa lalu. Yang pertama adalah jadi seseorang mempunyai kesaktian, ini abinya ya, dari samadhinya, mungkin dari jananya, kemudian dari meditasinya dia mampu mengingat 1 kali kehidupannya yang lampau, 2 kehidupan lampaunya, 10 kehidupan lampau, 1000, ratusan ribu kehidupan lampaunya. Dia mampu mengingat bahwa dulu di masa lalu, di kehidupan ini saya lahir sebagai ini, sebagai itu, ya. Kemudian mati dari sana, lahir lagi di tempat yang lain, mempunyai nama ini dan itu dan seterusnya. Dia mampu mengingat sampai ratusan ribu kehidupan lampaunya. Dan kemudian dia menarik kesimpulan yang keliru karena dia sudah merasa yakin dia mampu mengingat ratusan ribu. Dia menganggap ada identitas yang sama dari ratusan ribu kehidupan dia di masa lampau dan juga kehidupan dia yang sekarang ini. Dia menganggap bahwa ratusan kehidupan lampaunya dan dia saat ini adalah orang yang sama. Dan dia juga terjebak pada pandangan salah bahwa ratusan ribu dia telah hidup di masa lampau, dia hidup di dunia yang sama, dunia yang kekal abadi. Oleh karena itu dia kemudian mengatakan, aku dan dunia adalah kekal. Mandul. Ini mandul, ini istilah ini sangat menarik ya. Wanja. Jadi ya sesuai dengan istilah mandul, seorang yang mandul itu tidak melahirkan apa-apa kan. Jadi dia menganggap bahwa dunia pun juga mandul, artinya apa? Tidak memproduksi hal yang baru. Jadi dunia kita yang saat ini dan dunia ratusan ribu kehidupan yang lampau adalah bumi yang sama, dunia yang sama. Jadi ini yang dikatakan sebagai mandul, padahal kenyataannya tidak. Bumi kita ini mengalami proses penuaan, disintegrasi, dan satu saat nanti hancur, kiamat. Dan kiamat menurut agama Buddha bukan akhir dari segala-galanya, karena kiamat menurut agama Buddha hanyalah awal dari terbentuknya bumi lagi yang baru. Dia akan setelah hancur, dia akan konsolidasi lagi, terbentuk lagi. Ya, nah orang ini yang mempunyai pandangan salah tentang masa lalu, tentang kekekalan, karena dia mampu mengingat 100 ribu kehidupannya dan selalu pemahamannya itu sama seperti itu, dia menganggap, oh si aku dan dunia ini kekal, mandul, kokoh seperti puncak gunung, berdiri tegak seperti pilar. Ya. Pemahaman yang seperti ini muncul karena konsep tentang realisasi yang keliru. Dia merealisasi sesuatu tetapi memahaminya secara keliru. Ya, makanya seringkali saya dan harusnya juga Anda bersyukur bahwa ada Buddha di bumi ini yang memberikan pemahaman yang benar bahwa no. Kehidupan Anda, ratusan kehidupan Anda yang lalu dan Anda saat ini bukan Anda yang sama, meskipun juga bukan Anda yang berbeda. Semuanya berproses. Proses yang terjadi ibaratnya seperti biji mangga yang Anda tanam, berproses berubah menjadi tunas, berproses lagi berubah menjadi batang, berproses menjadi dahan, ranting, daun, dan berbuah mangga lagi. Dan kemudian berproses terus seperti itu. Tanpa akhir selama Anda masih belum mampu untuk menghancurkan kekotoran batin Anda. Nah, pemahaman yang seperti ini bersifat spekulatif ya. Karena apa? Karena kemelekatan dia, nafsu-nafsu dia terhadap keakuan dia. Ada satu perasaan yang menyenangkan, jadi dia melekat kepada perasaannya. Oh, dulu saya lahir sebagai ini, lahir sebagai itu. Dia melekat terhadap itu dan kemudian melekat kepada pikirannya sendiri. Apa yang dikatakan di dalam kitab suci kita, bahasa palinya tanha kapak dan titik kapak ya. Jadi nafsu, keinginan, kemelekatan terhadap keakuan ini akan memperkuat pemikiran Anda, akan memperkuat pandangan-pandangan Anda. Kalau itu adalah pandangan yang salah, maka pandangan salah Anda menjadi semakin kuat ya. Dan dia juga mempunyai argumen seperti ini ya, tentang kekekalan itu ya. Kenapa dia mengatakan aku dan dunia ini kekal gitu. Jadi di dalam kitab tafsir itu
ada satu contoh ya, bahwa kalau dia mempunyai identitas, katakanlah saat ini mempunyai nama Dhammarakkhita gitu ya, maka Dhammarakkhita hanya mampu mengingat-ingat kehidupan Dhammarakkhita gitu. Tidak mampu mengingat-ingat kehidupan dari sanggara kita atau dari orang lain gitu. Anda, atau dengan kata lain, kalau Anda mampu mengingat-ingat kehidupan lampau Anda hanya mampu mengingat-ingat kehidupan Anda sendiri. Anda tidak mampu mengingat-ingat kehidupan lampau dari orang lain. Dan inilah mengapa dia sampai kepada kesimpulan bahwa aku dan dunia ini kekal, mandul ya. Sesuatu yang dari dulu sampai hari ini tidak berubah, kokoh seperti apa tadi? Puncak gunung berdiri tegak seperti pilar. Ini istilahnya mandul, wanjo. Aku dan dunia tidak memproduksi sesuatu yang baru. Jadi bahkan dia menolak jana yang menghasilkan sesuatu yang khas di batin para meditator atau batin para yogi. Dia anggap kalau seseorang mencapai jana itu adalah yang memang sesuatu yang memang sudah ada, kekal seperti itu. No, jana muncul karena ada sebab dan kondisi yang memunculkannya. Kalau tidak ada sebab dan kondisi yang memunculkannya, maka jana tidak muncul. Inilah mengapa kemudian jana adalah hasil produksi dari sebab dan kondisi. Jadi pandangan dia yang mengatakan bahwa dunia ini mandul, tidak memproduksi apapun, itu adalah salah. Karena segala sesuatu muncul berdasarkan hubungan sebab dan akibat, hukum patijak samupada, sebab musabab yang saling bergantungan, hukum padana, yakni hukum saling conditional relation, hubungan yang mengkondisikan, dan seterusnya. Ada hukum-hukum tertentu yang membuat sesuatu itu muncul atau sesuatu itu diproduksi. Jadi statement yang mengatakan bahwa aku dan dunia, roh dan dunia ini tetap dari dulu sampai sekarang, itu adalah pandangan yang salah. Statement yang mengatakan bahwa roh dan dunia ini kekal, tidak memproduksi sesuatu yang baru, adalah juga pandangan yang salah. Nah, pandangan salah ini disebut opini, adikvuti. Kenapa adikvuti? Pandangan salah ini merusak realitas, butang atang, dan tidak memahami objek sesuai dengan karakteristik aslinya atau yatha sabhavato. Opini-opini yang salah seperti ini merusak realitas, ya, dan sangat-sangat merusak kebahagiaan seseorang juga. Ya, seseorang yang memahami sesuatu secara salah, misalkan seperti ini, ya. Kalau Anda diajarkan oleh guru Anda, ya, untuk mengharapkan matahari itu terbit dari barat, betapa menderitanya Anda. Paham? Setiap hari Anda menunggu melihat ke arah barat dan berdoa, matahari segeralah muncul, karena kata guru saya matahari ini muncul dari barat. Lihat, batin Anda akan senantiasa menderita. Batin Anda penuh dengan ketidakpastian. Inilah yang dikatakan bahwa opini, pandangan-pandangan salah ini bisa jadi sangat merusak, karena tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realitas. Sampai Anda menyadari bahwa Anda memandang ke arah yang salah, ya, maka selama itu pula lah, ya, kebahagiaan tidak akan pernah tercapai. Baru pada saat Anda balik kanan dan memandang ke arah timur, melihat matahari ternyata terbit dari timur, maka kedamaian dan kebahagiaan itu muncul, ya. Nah, mari kita lihat landasan yang kedua yang memunculkan pemahaman yang salah tentang kekekalan yang berdasar dari masa lalu adalah seseorang bermeditasi dan dia mampu mengingat kehidupan lampaunya sepanjang, kalau tadi kan ratusan ribu kehidupan. Nah, ini bahkan sampai 10 kontraksi dan juga ekspansi dari dunia. Artinya dunia ini kan mengalami ekspansi maksimal, kemudian pecah, kemudian konsolidasi lagi, terbentuk lagi, mengembang lagi, pecah lagi, sampai 20 kali, 10 kali, ya. Dia mampu mengingat semua kehidupannya ini, dan kemudian dia menarik kesimpulan seperti tadi bahwa aku dan dunia adalah kekal.
Aku yang dulu dan aku yang sekarang itu adalah aku yang sama. Atau landasan yang ketiga yang memunculkan pemahaman yang salah adalah seseorang yang mampu mengingat-ingat kehidupannya sampai 40 siklus seperti yang saya tadi katakan. Alam semesta ini hancur, kemudian terbentuk lagi, hancur lagi, terbentuk lagi sampai 40 siklus. Kiamat terbentuk lagi, kiamat terbentuk lagi, ya. Dan dia mampu mengingat-ingat semua kehidupannya sehingga kemudian dia juga menarik pandangan yang salah bahwa ada roh yang kekal dari dulu sampai sekarang karena aku dulu lahir di sana sini dan lain sebagainya dan sekarang aku terlahir di sini. Dan sampai saat ini banyak sekali manusia di bumi ini yang mempercayai pandangan salah yang seperti ini. Pandangan yang keempat adalah yang muncul dari seorang rasionalis Taki dan seorang investigator Wimangsi yang karena ditekan oleh logika dia akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan investigasinya dan dia menggenggamnya bahwa apa yang dia simpulkan ini adalah sebagai sesuatu yang benar, mengikuti jalan pikirannya sendiri dan mengatakan kembali aku dan dunia adalah kekal, mandul, kokoh seperti puncak gunung, berdiri tegak seperti pilar, tidak berubah. Ini adalah pandangan kekekalan yang muncul berdasarkan realisasi seseorang dari meditasi loh. Mereka adalah meditator yang cukup tangguh karena mampu mempunyai kesaktian, mampu mempunyai jana. Tetapi tetap saja mereka terjebak pada pandangan salah yang seperti ini dan banyak sekali sampai hari ini mereka yang masih mempunyai pandangan salah yang seperti ini. Inilah mengapa kemudian mereka tetap saja akan berputar-putar di dalam samsara, tidak akan pernah bisa keluar dari samsara. Mungkin mereka bisa terlahir di alam Brahma, tetapi alam Brahma pun juga alam yang tidak kekal. Berdasarkan pencapaian meditatifnya, jananya dia lahir sebagai Brahma. Tetapi cepat atau lambat dia harus keluar lagi dari alam Brahma, lahir lagi di alam yang lain. Dan kemudian penderitaan akan terus dialami oleh arus kesadaran dia. Ya. Nah, jadi ini ada 4 landasan ini berkaitan dengan tipe atau jenis kecerdasan seperti yang di kelas Abhidhamma tadi malam saya sampaikan. Di dalam teks-teks kita tingkat kecerdasan itu secara umum diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Ada seseorang yang kecerdasannya itu rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Kalau yang kecerdasannya menengah itu dia mampu mengingat sampai 10 kalpa, 10 kapa, 10 kali bumi ini hancur terbentuk, hancur terbentuk seperti itu. Kalau mereka mempunyai kecerdasan yang tinggi, mereka mampu mengingat sampai 40 kapa atau 40 kalpa, tidak lebih. Mereka tidak akan mampu mengingat lebih dari 40 seperti yang direalisasi oleh Buddha. Buddha mampu mengingat semua kelahiran masa lampaunya, tidak hanya 40 kapa, tetapi jauh lebih besar dari 40 kapa. Kenapa orang-orang yang sektarian seperti ini yang tidak memahami ajaran Buddha, meskipun mereka adalah meditator yang baik, menguasai jana, mempunyai kesaktian, tidak mampu merealisasi kehidupannya lebih dari 40 kapa disebutkan di dalam kitab tafsir kita? Hal ini dikarenakan lemahnya, meskipun mereka mempunyai kebijaksanaan yang tinggi tetapi masih dianggap lemah karena dia tidak mempunyai pengetahuan, kebijaksanaan untuk memisahkan batin dari jasmani. Nama, rupa, pariceda, nyana bahasa Palinya. Kebijaksanaan untuk membedakan batin dari jasmani. Mereka tidak paham bahwa ada 2 proses yang berbeda seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa what is so called human being, apa yang dianggap sebagai Anda itu sesungguhnya hanyalah terdiri dari 2 proses fenomena yang berbeda, yaitu proses fenomena batin dan juga proses fenomena tubuh jasmani. Inilah kemudian Buddha mengajarkan kita untuk memisahkan tubuh dan jasmani. Mari dilihat tubuh Anda ini kekal atau tidak, jasmani Anda itu kekal atau tidak. Kemudian dilihat juga batin Anda itu kekal atau tidak. Dan lihatlah apakah tubuh jasmani itu sama dengan batin Anda. Dan lihatlah apakah keduanya ini adalah sesuatu yang mempunyai inti yang kekal. Seperti biji mangga ditanam sampai berbuah mangga yang banyak, digali lagi ternyata biji mangganya masih ada, kekal. Dan kita
melihat dari meditasi kita bahwa segala sesuatu berproses. Proses A menghasilkan B. Imas seming sati idang hoti. Ketika ini ada idang hoti, itu ada. Imas seming aksati idang nak hoti. Pada saat atau ketika ini tidak ada, maka itu pun tidak ada. Ya. Ini adalah hukum sebab akibat. Hukum bahwa segala sesuatu berproses terus tergantung pada hukum sebab akibat atau kondisi-kondisi yang menyertainya. Nah, kemudian jadi disebutkan seorang rasionalis ya, kemungkinan yang keempat, dan investigator itu dia hanya menggunakan pemikirannya sendiri, mencoba untuk merasionalkan apa yang dipikirkannya sendiri dan kemudian direnungkannya, diinvestigasinya, dan kemudian dia sampai pada kesimpulan bahwa ini pandangan saya. Tetapi kemudian pemikiran, kebijaksanaan yang muncul dari batin seseorang yang masih mempunyai keserakahan, yang muncul dari batin seseorang yang masih mempunyai kemarahan, kebencian, dendam, iri hati, dan lain sebagainya, apakah kesimpulan tersebut bisa dianggap sebagai kesimpulan yang objektif? No, tidak akan pernah ada kesimpulan yang objektif muncul dari batin seseorang yang, atau muncul dari pemikiran yang masih dipenuhi oleh kekotoran batin. Keputusan yang objektif hanya muncul dari pikiran yang dipenuhi oleh kebijaksanaan, cinta kasih, belas kasih, dan semua kualitas-kualitas batin yang positif yang lainnya. Ya, nah, berikutnya ada dua jenis investigasi, yakni yang muncul dari kebijaksanaan dan muncul dari apa yang saya katakan sebagai pseudo kebijaksanaan, seolah-olah kebijaksanaan, tetapi sesungguhnya itu hanyalah pilihan pribadi dia, ya, yang muncul dari pemikiran yang dipenuhi oleh like and dislike. Saya nggak suka itu, tapi saya suka yang ini. Pseudo kebijaksanaan. Seringkali kita terjebak pada jenis ini. Seolah-olah kita anggap sebagai kebijaksanaan, tetapi sesungguhnya itu bukan kebijaksanaan. Sesungguhnya ini hanyalah keputusan kita atau pemahaman kita, opini kita yang bersumber pada keakuan kita, yang bersumber pada identitas diri kita, kemelekatan kita terhadap identitas kita. Dan biasanya keputusan opini yang muncul dari pseudo kebijaksanaan adalah opini yang menyesatkan, ya. Jadi di dalam kitab komentar juga disebutkan bahwa kaum rasionalis yang tadi sudah saya sampaikan juga mempunyai variasinya. Yang pertama adalah seseorang itu menarik kesimpulannya dari apa yang dia dengar, anusetika. Jadi dia udah mendengar berulang-ulang dari guru yang dia yakini adalah guru yang baik. Akhirnya dia mencoba untuk merasionalkan apa yang dia dengar dan dia melekati pandangannya. Misalkan dia berpikir, loh karena Tathagata dulu adalah Wesantara, maka berarti Tathagata dan Wesantara adalah seorang yang sama. Kan mencoba untuk merasionalkan kan. Oh berarti Buddha dan Wesantara adalah orang yang sama. No, tidak sama. Wesantara tidak sama dengan Buddha, tapi dikatakan berbeda juga tidak. Nak cak hi, nak cak anyo, tidak. Nak cak so, nak cak anyo, tidak sama, tidak juga berbeda. Seperti tadi, biji mangga yang ditanam kemudian berbuah mangga. Buah mangga sama nggak dengan biji mangga yang ditanam? Beda kan? Ya. Tapi dianggap berbeda juga tidak berbeda 100%, karena kalau tidak ada biji mangga tidak ada buah mangga, betul? Ya. Dianggap sama juga tidak. Ya, karena jelas-jelas kelihatan berbeda, tapi dianggap berbeda juga tidak. Ya, jadi hubungannya adalah proses yang saling bergantungan. Ya. Kemudian yang kedua adalah seseorang menarik kesimpulan dari ingatan akan kelahirannya masa lalu, ya. Inilah yang tadi sudah disebutkan di pandangan salah yang berkaitan dengan masa lalu. Seseorang mampu mengingat ratusan ribu kehidupan lampaunya atau bahkan sampai 40 sangwata
kontraksi dan ekspansi dari alam semesta ini, dan kemudian dia menarik kesimpulan ada roh, ada aku dan dunia yang sama, tidak berubah-ubah. Ya, jadi yang kedua ini adalah yang ketiga maksud saya, seseorang menarik kesimpulan dari keberuntungan yang sedang dialami, ya. Jadi di dalam kitab tafsir disebutkan, ya, karena saya saat ini sedang berbahagia, maka di masa lalu pun juga demikian harusnya berbahagia, dan di masa depan pun saya pasti juga akan bahagia, ya. Karena saya sudah ditakdirkan menjadi orang yang bahagia, betul? Ya. Maka saya akan bahagia selama-lamanya. Buddhism tidak mengenal takdir. Buddhism mengenal apa? Ya. Kita tidak mengenal takdir. Takdir bisa berubah-ubah. Tidak ada yang kekal. Tidak ada sesuatu yang digariskan seperti ini, digariskan seperti itu. Setiap detik menawarkan perubahan kepada kita. Kita bisa berubah setiap detiknya. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah seseorang yang hanya mengikuti penalaran semata-mata, yakni di dalam kitab tafsir disebutkan berdasarkan penalaran murni tanpa bantuan informasi dari kitab suci apapun gitu, dan pencapaian spiritual dia yang bukan dari mendengar omongan orang, ya seperti tadi realisasi dari dirinya sendiri. Dia masuk hutan, tidak ada guru yang mengajarkan, tiba-tiba dia merealisasi sesuatu atas usahanya sendiri, dan dia merasionalkannya sendiri, ya. Seorang rasionalis murni adalah dia mempunyai pandangan sebagai hasil dari penalaran semata. Apabila ini ada, maka itu ada. Oh, saya atau Anda dulu adalah sebagai raja A. Wah, berarti hidup sekarang saya juga harusnya jadi raja dong, gitu. Ya. Nah, penalaran itu adalah apabila sesuatu adalah tidak gagal, maka apabila seseorang melakukan karma, ini contoh dari penalaran, ya, orang lainlah yang akan merasakannya. Jadi di dalam kitab tafsir itu ada argumen seperti ini, penalaran dari orang yang menyanggah ajaran Buddha. Kalau Buddha mengatakan sesuatu itu tidak kekal, maka harusnya seseorang yang melakukan karma, maka orang lain yang akan merasakan. Sangat lucu argumennya. Tetapi karena apabila sesuatu adalah kekal, maka seseorang yang melakukan karma adalah sama dengan yang memetik. Sebenarnya sih logikanya sih sebagian kita bisa mengerti. Anda melakukan karma dan Anda yang memetik. Tetapi orang ini memahami bahwa Anda yang melakukan karma dan Anda yang memetik itu ada satu wujud yang tidak berubah-ubah, yang sejak melakukan karma kemudian berproses dan akhirnya buahnya masak, itu adalah identitas yang sama. Nah, ini yang ditolak oleh Buddhism. Bukan identitas yang sama. Ini hanyalah proses psikologis yang terus berproses. Dari perbuatan dilakukan, makin masak dan kemudian berbuah. Segala sesuatu berubah. Yang merasakan siapa? Yang merasakan efeknya ya perasaan Anda itu, yang disebut perasaan, ya, nanti saya akan jelaskan. Masih tentang kekekalan, ya, pandangan salah ini disebabkan, nah ini kenapa bisa muncul pandangan salah yang seperti itu? Karena ada kekeliruan di dalam menerapkan metode kesatuan ekatanaya untuk rangkaian pengalaman yang menjadi objek penyelidikan. Jadi karena dia mampu mengingat 100.000 kehidupan, dia anggap ini sebagai satu kesatuan, ya, sebagai satu kesatuan yang tidak berubah. Sementara di dalam ajaran Buddha itu seharusnya rangkaian pengalaman itu harus dipahami melalui dua metode yang saling melengkapi. Metode kesatuan tadi, tetapi juga ada metode keragaman, nanatanaya. Jadi metode kesatuan ini seperti ini. Seseorang mampu mengingat ratusan ribu kehidupan lampaunya dan kemudian terlahir lagi sebagai manusia, dan dia menganggap ini adalah satu kesatuan yang tetap, ya. Walaupun dalam metode kesatuan ini, ya, benar, tetapi masih kurang, bahwa dari ratusan ribu yang lalu, kehidupan yang lampau dengan sampai ke kehidupan yang sekarang, satu kesatuan ini berproses menurut hukum sebab akibat, hukum saling bergantungan dan lain sebagainya.
Biji mangga yang ditanam sampai berproses menjadi tunas pohon mangga dan kemudian berbuah, ini adalah satu kesatuan. Tetapi ada metode yang lain, ya ini metode keragaman. Ini yang tidak dipraktekkan oleh mereka yang mempunyai pandangan salah, yakni apa? Memecah-mecah sesuatu yang menjadi satu kesatuan sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil. Misalnya, tubuh jasmani kita dipecah-pecah sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil. Misalkan kita akan menemukan ada elemen tanah atau unsur tanah, petawi, apo, tejo, wayo, unsur air atau elemen air, unsur api dan unsur angin. Di dalam tubuh ini hanya 4 unsur ini yang utama. Di samping ada unsur-unsur lain yang bergantung kepada unsur ini. Jadi ibaratnya mobil sebagai satu kesatuan harus dipecah-pecah. Sekarang saya tanya pertanyaan yang sama yang sudah saya ajukan lagi. Apa yang Anda pahami sebagai mobil? Coba berikan satu definisi kepada saya karakter dari mobil. Karakteristik dari mobil itu apa? Berjalan. Bukannya berjalan itu karakteristiknya dari mesin atau ban. Kalau misalkan mobilnya nggak ada bannya, bisa berjalan nggak? Atau mobilnya nggak ada mesinnya, bisa berjalan nggak? Salah kan? Berarti karakteristik dari mobil bukan berjalan. Berarti apa karakteristiknya? Karakteristiknya apa? Anda nggak bisa kan? Tidak ada yang disebut mobil, karena mobil masih terdiri dari unsur-unsur yang kecil yang membentuknya. Ada kaca spion, ada setir, ada jok, ada bensin, bahan bakar, ada mesin. Kalau semuanya ini digabung menjadi satu, maka terbentuk mobil. Jadi kalau disebutkan, ditanya karakteristik dari mobil, tidak ada. Kenapa? Karena sesungguhnya mobil tidak eksis. Kira-kira seperti itu. Manusia Anda tidak eksis. Yang eksis hanyalah pancaskanda. Ya. Yang eksis hanyalah gugusan jasmani Anda yang terdiri dari unsur tanah, air, api, dan udara, dan juga proses fenomena batin Anda yang terdiri dari misalkan perasaan yang berbeda juga dengan persepsi Anda, yang berbeda juga dengan kehendak-kehendak Anda, yang berbeda juga dengan keserakahan, berbeda dengan kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Inilah mengapa bahwa di dalam ajaran Buddha, setelah kita memahami rangkaian metode yang pertama tentang kesatuan, bahwa kesatuan sebagai satu kesatuan, kita yang dulu dan kita yang sekarang ini terikat pada hukum sebab dan akibat dan juga hukum yang saling bergantungan, maka kita harus mampu memecah-mecah kesatuan ini sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil untuk menemukan bahwa sesungguhnya kita ini sebagai satu kesatuan terdiri dari unsur-unsur yang terkecil yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karena kalau tidak, Anda akan terjebak pada pandangan salah lain lagi, yakni misalkan kalau Anda memahami bahwa Anda yang dulu dan Anda yang sekarang adalah pribadi yang sama, Anda terjebak pada pemahaman atau pandangan salah tentang kekekalan. Tapi sebaliknya, kalau Anda memahami bahwa Anda yang dulu dan Anda yang sekarang ini adalah orang pribadi yang berbeda, maka Anda terjebak lagi kepada pandangan salah ekstrim berikutnya tentang pemusnahan. Anda musnah yang dulu, sekarang Anda yang adalah Anda yang baru. Tidak. Yang dulu dan yang sekarang memang berbeda, tetapi juga tidak pula sama. Ya, kita yang dulu dan kita yang sekarang saling berhubungan erat sekali, tetapi tidak ada wujud yang kekal, roh yang kekal yang berpindah-pindah dari dulu sampai sekarang. Nah, mari kita mencoba untuk mempelajari pandangan salah yang kelima, yakni kekekalan parsial. Kalau tadi kan kekekalan yang utuh, ada juga pandangan salah yang menganggap kekekalan yang parsial, yakni adalah yang kelima. Ceritanya ada satu makhluk ya yang meninggal di alam Brahma Abhasara ya, dan kemudian dia terlahir di istana Brahma yang kosong. Jadi ini ceritanya seperti ini. Pada satu masa alam semesta ini akan hancur dan dikatakan bahwa sebagian besar makhluk, kecuali makhluk yang terjebak pada yang lahir di neraka dikarenakan niyata micaditi, pandangan tetap yang
pandangan salah yang tetap, niyata micaditi, yakni seseorang yang menolak bekerjanya hukum karma, yang tidak percaya bahwa perbuatan baik adalah menghasilkan kebahagiaan, tidak percaya bahwa perbuatan jahat menghasilkan penderitaan, sehingga akhirnya dia berbuat apa maunya karena dia berpikir tidak ada efek dari perbuatannya. Maka orang seperti ini menggenggam pandangan salah yang disebut niyata micaditi, pandangan salah yang tetap. Sebagai efek dari atau buah dari karmanya, dia akan lahir di neraka awiji. Dan pada saat bumi alam semesta ini hancur, yang lain sebagian besar akan terangkat sampai ke alam Brahma Abhasara, tetapi dia tidak bisa bebas dari kehancuran tersebut. Dia akan berpindah ke neraka yang disebut neraka. Jadi menarik sekali, di dalam kitab kuno kita ada disebutkan bahwa di antara dua galaksi itu ada satu area di mana area tersebut tidak ada cahaya apapun yang bisa menembus ke sana. Jadi area wilayah ini gelap gulita, sama sekali tidak ada cahaya. Area ini disebut loka antarika, antara dua loka, antara dua galaksi, antara dua dunia. Ya, dan area yang gelap inilah yang menjadi neraka buat mereka yang memegang niyata micaditi tadi. Ya, saya kadang pada saat membaca ilmu-ilmu antariksa gitu, mungkin ini mirip dengan apa? Black hole tidak? Mungkin ya. Cuman yang menarik bahwa di masa lalu para arahat Buddha dan arahat sudah mengetahui ini. Apakah ini teori dari Buddha, dari para arahat? Tidak. Beliau melihatnya secara langsung bahwa di antara dua galaksi ada satu wilayah yang gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Dan para makhluk yang tadinya hidup di neraka yang memegang niyata micaditi, pada saat alam semesta ini hancur, pada saat teman-temannya terangkat ke alam, terlahir di alam Brahma Abhasara, dia tetap aja pindah dari satu neraka ke neraka yang itu. Ya. Nah, jadi setelah alam semesta ini hancur, ada satu makhluk lahir di alam Brahma, dan kemudian dia masuk ke istana Brahma yang kosong. Karena dia hidup sendirian, kemudian dia berpikir, aduh kok sendirian ya, semoga ada makhluk lain yang datang ke sini. Dan tiba-tiba ada seseorang atau satu makhluk yang karmanya membuat dia terlahir di alam Brahma, terlahir di sana. Dan kemudian dia mempunyai pandangan salah, akulah Brahma. Atau dengan kata lain, akulah si A si B, sang penakluk. Ini dari kitab kita 2600 tahun yang lalu, ya. Akulah Brahma, sang penakluk yang tidak tertaklukkan, sang pencipta, maha kuasa, ayah atau bapak dari semua yang ada dan bapak dari semua yang akan ada. Dan para makhluk ini akulah yang menciptakan, karena pada awalnya tidak ada makhluk apapun. Dan kemudian saya berkata, semoga ada makhluk lain yang datang ke sini. Tiba-tiba ada yang lahir ke sini. Ya. Nah, makhluk yang seperti ini mempunyai pikiran yang terdelusi. Dia menganggap dia yang pertama. Ya. Dan kemudian dia menganggap bahwa dia adalah yang kekal. Dan kemudian makhluk yang terlahir berikutnya tadi, satu saat dia habis karmanya dan dia lahir ke manusia, ya. Dan dia kemudian berpikir, oh di sana ada yang kekal loh, ya. Jadi saya tidak kekal, kalau beliau kekal. Inilah yang dimaksud oleh Buddha, pandangan salah tentang kekekalan yang parsial. Artinya yang satu kekal, ada satu hal yang kekal, ada hal lain yang tidak kekal. Atau bahasa palinya ekaca sasata wada. Ya, kekekalan parsial. Jadi di dalam kitab tafsir juga diberi contoh seperti ini. Kalau ada guci emas, ya, guci emas kemudian dipecah-pecah, dihancurkan, kemudian dibentuk untuk menjadi ornamen, ya, maka dikatakan bahwa gucinya hancur, tidak kekal, karena berubah menjadi ornamen. Tetapi emasnya kan masih sama, ya. Jadi ini yang disebut pandangan salah tentang kekekalan parsial. Dia meyakini ada yang kekal, sementara yang lain tidak kekal. Gucinya tidak kekal, tapi emasnya kekal.
Kira-kira seperti itu ya. Tetapi tentu saja ajaran Buddha mengajarkan kepada kita apakah benar ada yang sesuatu yang disebut kekal seperti emas tadi. No, karena sesungguhnya emas itu adalah jenis-jenis materi yang masih bisa dihancurkan lagi, dianalisa lagi ke dalam 4 unsur tanah, unsur air, unsur api, api dan juga unsur angin atau udara. Dan mereka semuanya adalah unsur yang muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Jadi emas pun juga tidak kekal ya. Dan penjelasan di dalam kitab-kitab komentar ini sangat berkaitan erat dengan Abhidhamma. Jadi lihat bahwa Sutta Pitaka dan Abhidhamma itu saling berkaitan erat. Sehingga pandangan yang mengatakan bahwa Sutta berbeda dengan Abhidhamma atau hanya belajar Sutta saja, nggak perlu belajar Abhidhamma, atau sebaliknya belajar Abhidhamma saja, tidak usah belajar Sutta, tentu saja pandangan seperti ini tidak benar, karena sesungguhnya Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka adalah 2 ajaran yang sama, mengajarkan sesuatu yang sama. Yang membuatnya berbeda hanyalah cara menyajikannya, cara menganalisa dharmanya. Semuanya mengajar tentang realisasi dari sesuatu yang benar-benar ada, dari fakta, dari realitas ya. Kalau dikatakan satu lebih tinggi dari yang lain juga tidak benar. Abhidhamma dikatakan sebagai sesuatu ajaran yang lebih tinggi, bukan berarti dia lebih tinggi dari Sutta, tetapi dia hanya lebih tinggi dalam artian penyajiannya saja berbeda gitu ya. Jadi dengan demikian maka kelas kita pagi hari ini kita tutup sampai di sini.